Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika aman siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang merupakan karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Kitab ini membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati. Ini melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya kita masuk ke pembahasan kitabus shalah, kitab yang membahas tentang sholat. Wa yajibu lan wajib 'alal aba'i ing atase pira-pira bapak wal ummahati lan pira-pira ibu. Apa sing wajib, apa ayak muru, apa arep yen to perintah sapa aba wa ummahat auladahum ing anak-anake aba wa ummahat. Perintah apa bisolati kelawan nglakoni salat. Inda sab'i sinina ing dalem umur 7 pira-pira taun. Wa yadribu lan kena mukul sapa aba wa ummahat ala tarkiha ing atase ninggal salat. Inda asratin ing dalem nalikane umur 10 tahun. Wajib bagi seorang ayah dan ibu. Wajib ini kalau di kitab Kasyifatus Saja itu ala sabilil fardil kifayah, yakni wajib yang tingkatannya fardu kifayah. Jadi apabila ayah sama ibu ini salah satunya sudah memerintahkan, maka gugur kewajibannya satunya lagi. Paham nggih? Fardu kifayah ini kan konsepnya suatu kewajiban yang apabila salah satu sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang lainnya. Seorang ayah sama ibu wajib akan hal apa memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat di saat anak-anak tersebut menginjak usia 7 tahun. Wa yadribuhum ala tarkiha inda asratin. Diperbolehkan kepada kedua orang tua untuk apa? Untuk memukul anak tersebut di saat menginjak usia 10 tahun. Memukul akan hal apa? Ketika anak tersebut meninggalkan mengerjakan sholat. Tapi yang perlu diingat, memukul ini yang sifatnya ghairi mubarih nggih, atau tidak sampai menyebabkan cacat atau luka yang sangat parah. Ini yang perlu diperhatikan karena di zaman sekarang orang tua relatif cuek, tidak memberikan pendidikan tentang ibadah, yang mana sholat itu sangat penting. Ketika kedua orang tua ini kok tidak melakukan, dalam hal tanda kutip memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat di usia 7 tahun, maka kedua orang tersebut mendapatkan dosa. Ini konsepnya sama seperti layaknya sholat jenazah atau tajhizul mayit. Seperti itu, yang apabila satu kaum atau satu desa kok tidak mau memandikan, sholati dan lain sebagainya, maka ya satu desa tersebut dosa. Ini sama. Karena dalam kitab atau keterangan yang lainnya, wajib di sini ala sabili fardil kifayah.
Wal afdalu utawi sing luwih utama takjilu sholati iku dhisikno salat. Dhisikno fi awali waktiha ing dalem kawitane waktune salat. Mendahulukan salat atau dikerjakannya salat di awal waktu itu lebih utama daripada dilaksanakan di akhir waktu. Waya juzulan menang takhiruha apa ngakhirna salat an awali waktin. Dikerjakno nglewati kawitane wektu. Walau bila udrin halis senajan iku kelawan tanpa udur. Bisyarti ayazima kelawan syarat kang ya iku rupa nejo sapa wong ala fi'liha ing atase nglakoni salat qabla khurujil waqti ing dalem sadurunge metune wektu. Diperbolehkan mengakhirkan salat. Artinya mengerjakan salat di akhir waktu, tidak di awal waktu. Meskipun tanpa adanya udzur. Tapi dengan syarat orang tersebut mempunyai azam, mempunyai keinginan untuk mengerjakan salat sebelum keluar waktu sholat. Azam itu apa? Azam itu lawan dari niat. Kalau niatkan qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lih. Ya. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu, bersamaan dari itu ia sekaligus mengerjakan apa yang ia inginkan tadi. Kalau azam itu niat terlebih dahulu atau menginginkan mengerjakan sesuatu, tapi fi'lunya atau eksekusinya atau pelaksanaannya itu terakhir atau di akhir. Itu azam. Selanjutnya wa mislu sholati. Wa mislu sholati lan iku sepadani salat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ya juzu takhiruha an awali wakti. Baqiyatul furudi utawi sekerene pira-pira fardu al muwasaati kang dijembarno. Apa furud kal haji kaya haji. Layaknya hukum seperti sholat dalam masalah boleh mengakhirkan pelaksanaannya tidak dilakukan di awal waktu, itu ada fardu-fardu yang lainnya yang sifatnya muwasa. Muwasa itu fardu-fardu yang mempunyai waktu yang luas dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah. Itu muwasa, contohnya seperti haji. Ya, itu ada muwasanya, ada sisi longgarnya untuk pelaksanaan ibadah tersebut. Wajibulan wajib ala syakhsi ing atase awa-awaan. Inda awali bulughihi ing dalem kawitane baleke sahas. Apa sing wajib apa ayak zima para biyentone sapa sahas. Ala fi'li jami'il wajibati ing atase nglakoni sekabehane pira-pira kewajiban. Wal imti'na'i lan nyegah an jami'il muharramati saking sekabehane pira-pira perkara kang diharamno. Wajib ketika orang masuk ke status balik, ya, wajib apa? Menyengaja, mempunyai azam, mempunyai keinginan akan melakukan segala apapun itu yang diwajibkan oleh Allah, dan mempunyai keinginan untuk tidak menerjang segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman utawi sapane wong iku jahada lamun angas sapa man wujubal sholati ing wajibi salat. Alaihi wajib ing atase man. Minal mukallafina bayani sanging pira-pira wong mukallaf. Bayaniah dari man jahada tadi. Fawa mongko utawi man jahada iku kafirun, statusnya dadi kafir, murtadun kang murtad. Wayuk talulan kena dipateni atas nama kufur, bukan had nggih. Kufron hale kufur.
Ilam yarji lamun ora bali sapa man ilal islami marang agama Islam. Wala yusolalan ora disolati apa ali ngatasi man. Wala yudfa nulan ora dipendem ai alaihi ngatasi man fi kuburil muslimina ing dalam pira-pira kuburane pira-pira wong muslim. Seseorang jika orang tersebut mempunyai keyakinan atau tidak mempercayai akan wajibnya sholat, akan wajibnya ia untuk mengerjakan sholat, dan orang tersebut statusnya sudah mukallaf, maka orang tadi berubah menjadi kufur dan murtad. Wa yuqtalu kufran ilam yarji ilal Islam. Bisa dibunuh atas nama kufur, bukan had. Ketika orang tersebut tidak mau kembali ke agama Islam. Bahasan bisa dibunuh ini ketika memang di suatu daerah atau suatu negara memiliki hukum-hukum Islam sebagai pijakan dasar pengambilan sebuah hukum. Kalau di Indonesia ya nggak bisa, soalnya bukan yang diterapkan bukan hukum Islam. Terus orang tersebut ketika mati tidak disolati dan juga tidak dimakamkan di kuburannya orang-orang muslim, karena orang tersebut tidak mempercayai kewajiban sholat yang dilimpahkan kepadanya untuk dikerjakan. Fa'ilam yajhad mongko lamun ora angas sapa man wujubah ing wajibe sholat. Wa akhara lan ngakhirna sapa man ha ing sholah an waktihan ninggalna saka wektune sholat. Bila udrin kelawan tanpa udur, fawa mongko utawi man iku mukminun iku mukmin fasikun kang fasik. Lakinau tetapine man yuktalu iku bisa dipateni sapa man bisurutin kelan pira-pira syarat madzkuratin kang ditutur fi mutawalati ing dalam kitab kang didawakake keterangane. Jika ada seseorang tidak mempunyai keyakinan sholat itu tidak wajib, atau dia percaya sholat itu wajib, ini banyak sekali orang-orang seperti ini di zaman sekarang. Orang tersebut mempunyai keyakinan bahwasanya sholat itu wajib, tapi wa akharaha an waktiha. Orang tersebut sering sekali mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktu sholat. Artinya tidak mengerjakannya. Bila udrin, tanpa adanya udur sama sekali. Atau kalau di zaman sekarang ya meligi orang-orang yang tidak mau sholat. Maka orang tersebut statusnya mukmin. Mukmin akan tetapi dilabeli dengan sifat fasik. Lakinau yuktalu bisurutin madzkuratin fil mutawalat. Akan tetapi bisa saja atau legal menurut hukum syariat dibunuh dengan syarat-syarat yang disebutkan di kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Seperti mungkin oleh imam atau oleh pemimpin disuruh tobat, kok ya enggan tobat, maka konsekuensinya bisa untuk dibunuh. Wala taskutulan ora gugur as-sholatu apa kewajibane sholat an ahadin saking wong suwiji. Walau istadda hale senajan banget alaihi ing atase ahad almaradu apa loro. Ila idza ghaba kejaba ing dalem nalikane ilang akluhu apa akali ahad bi ghairi ta'ammudin kelawan tanpa ana unsur sengaja minhu saking ahad. Seseorang selamanya wajib mengerjakan sholat meskipun kondisi orang tersebut dalam keadaan sakit yang parah, kecuali di sini ada pengecualian idza ghaba aqluhu bi ghairi ta'ammudin minhu, kecuali
orang tersebut akalnya sudah tidak berfungsi. Yang peranan tidak berfungsi ini tidak ada unsur sengaja. Jadi selamanya sholat itu hukumnya wajib kepada orang-orang yang mukmin, yang mukalaf, wajib. Meskipun dalam kondisi sakit yang parah. Atau wajibnya ini selama akal masih berfungsi. Jadi nggak ada sholat kok menjadi udzur dan lain sebagainya, nggak ada. Wajib mengerjakan sholat itu wajib selama akal masih berfungsi. Meskipun orang tersebut dalam kondisi yang parah sakitnya. Kalau kita telah lagi, sholat itu fleksibel ya. Artinya apa? Ketika kamu mampu berdiri ya berdiri. Ketika kamu mampunya duduk ya sholat dengan duduk. Ketika hanya bisa berbaring ya berbaring. Bahkan kalau tidak bisa berbaring, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, mampunya isyarah fil qalbi ya bisa sholat dengan isyarah fil qalbi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan umat Muhammad dalam hal melakukan ibadah. Nah ini banyak sekali yang kurang diperhatikan ketika orang-orang atau keluarganya, sanak familinya sudah mohon maaf, uzur dalam arti sudah nenek-nenek, kakek-kakek, yang mana kondisinya sudah berbaring dan lain sebagainya. Ini sebagai anak atau sebagai saudara kurang memperhatikan nasib kedua orang tuanya yang dalam kondisi hal sedemikian karena ketidaktahuannya. Padahal sholat meskipun dalam status sakit yang sangat parah, sholat tetap wajib. Ya, selama akal masih bisa berfungsi, sholat itu wajib. Kenapa sangat banyak ya? Karena tidak tahu hukum seperti ini. Dibiarkan saja, padahal itu sangat disayangkan. Detik-detik akhir hayatnya ya, detik akhir hayatnya kok malah diabaikan sholatnya, itu kan malah bahaya. Jadi perlu ditekankan lagi, sholat itu selamanya wajib meskipun dalam kondisi sakit yang sangat parah. Batasan wajib ini selama akal masih berfungsi. Kalau tidak berfungsi seperti gila atau sebab dia sudah pikun dan lain sebagainya, ya sudah, karena orang-orang tersebut sudah tidak ketaklif. Khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala udra lan ora ana udzur iku wajib lahu kedue ahad fi ta'khiriha ing dalem ngakhirna salat fil hadari ing dalem kondisi ora safar, kondisi ora bepergian. Ora ana udzur an waktiha ngetokno saka wektune salat. Walau takasarat halas senajan akeh alaihi ing atase ahad al azghalu apa pira-pira kesibukan. Ila idza nasiya, kejaba ing dalem nalikane lali sapa ahad bi ghairi labin, kelawan tanpa ana unsur dolanan. Au nama utawa turu sapa ahad qabla dukhuli waqtiha ing dalem sadurunge manjinge wektune salat. Walam yatanabbah lan ora tangi sapa ahad ila ba'da fautiha, kejaba ing dalem sakwise pote salat. Wala udra lahu fi ta'khiriha fil hadari an waqtiha. Tidak ada udur atau keringanan sama sekali untuk seseorang dalam hal apa mengakhirkan sholat sampai keluar dari batas waktu sholat. Ketika orang tersebut dalam kondisi di rumah tidak bepergian. Jadi ketika orang yang tidak bepergian itu tidak ada udzur sama sekali baginya
mengeluarkan sholat dari waktunya, atau mengakhirkan sholat sampai keluar waktu sholat. Dalam tanda kutip dia belum mengerjakan sholat. Walau takasarat alaihi al-asghal, meskipun orang tersebut sangat-sangat sibuk sampai-sampai tidak mengerjakan sholat di waktunya. Artinya apa? Ya wajib meskipun sibuk yang sangat banyak, kesibukan yang sangat banyak, ketika waktu sholat ya sholat. Tidak bisa kesibukan-kesibukan yang dilakukan menjadi udzur orang tersebut boleh mengeluarkan sholat di waktunya, atau tidak mengerjakan sholat di dalam waktunya, kecuali orang tersebut lupa. Dan lupanya ini tidak ada unsur bermain. Semisal orang bermain, kalau sekarang trennya bermain HP ya, sampai lupa waktu, tidak mengerjakan sholat, ini tidak ada udzur sama sekali. Artinya dosa sampai tidak melakukan sholat di waktunya. Atau orang tersebut tidur setelah masuk waktu sholat, itu pun juga dosa. Kalau tidur sebelum waktu sholat dan dia tidak bangun kecuali setelah sholatnya waktunya habis, maka orang tersebut tidak apa-apa. Artinya ya bangun terus langsung mengqadai sholat tersebut. Wa idza fatat salan ing dalem nalikane ngepotno sakson ing awa-awaan faridatun apa siji fardu bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur, wajib mangko wajib alai ing atase sakhas qadauha apa ngandani salat alal fauri ing atase seketika. Idza fatat lan ing dalem nalikane ngepotno sakson ing awa-awaan faridatun apa siji fardu bi ghairi udrin kelawan tanpa anane udzur, wajib mangko wajib alai ing atase sakhas qadauha apa ngandani salat alal fauri ing atase sanalika. Fa in fatat mongko lamun pot apa faridah hu ing sakhas bi udrin kelawan ana udzur, wajib mongko wajib alai ing atase sakhas qadauha apa ngodoni salat ala tarahi ing atase tidak langsung, atau ala tarahi ing atase ngakhirno. Wal afdalu tawi sing luwih utama lahu kedue sakhas al mubadarat tu iku kegancengan biqada iha kelawan ngodoni sholat. Jika seseorang meninggalkan sholat fardu, ya ini berlaku ke fardu-fardu yang lainnya, puasa pun juga. Tapi dalam hal mengqadai, maksud saya dalam hal mengqadai, ketika seseorang tidak puasa ya wajib mengqadai. Tidak kok hilang begitu saja, enggak. Sholat pun juga sama, ketika orang tersebut lupa tidak melakukan sholat ya wajib diqadai. Wa idza fatat sakson faridatun bi ghairi udrin wajaba alaihi qadauha. Ketika seseorang tidak mengerjakan satu fardu sholat tanpa adanya udzur, maka wajib baginya mengqadai sholat seketika itu. Semisal lupa tidak mengerjakan sholat, memang karena sholat duhur semisal, memang karena ia sengaja menunda-nunda sampai sholatnya keluar, maka tersebut wajib di waktu asar seketika itu langsung mengqadai sholatnya. Fa in fatathu bi udrin wajaba alaihi qadauha ala tarahi. Jika seseorang meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat sebab adanya udzur, maka orang tersebut wajib mengqadai sholatnya, tapi ada unsur tarahi, boleh diundur, tidak langsung. Wal afdalu lahu al mubadaratu bi qadaiha. Akan tetapi yang lebih utama bagi orang tersebut, meskipun dalam kondisi udzur dalam meninggalkan sholat, wajib ada unsur mubadarah, yakni diprioritaskan untuk segera mengqadai sholat tersebut.
Babu suruti sholati wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.